Laga paling berkesan bagi Salah di sepanjang karirnya. Mohamed Salah mengungkapkan laga paling berkesan dan penting di sepanjang karirnya adalah ketika ia membela timnas Mesir. Salah pernah gagal di Chelsea, kemudian namanya tak terlalu menarik perhatian saat masih di Fiorentina dan AS Roma. Namanya melambung ketika ia bergabung bersama Liverpool, apalagi Salah rajin mencetak gol dan sudah membawa terus meraih 5 gelar juara sejauh ini. Di antaranya gelar Liga Champions, demikian juga dengan gelar Premier League bagi Liverpool. Namun ternyata laga-laga itu tak begitu berkesan bagi Mohamed Salah. Baginya, laga yang paling berkesan di sepanjang karirnya adalah kala ia membela negaranya di timnas Mesir. Tepatnya di ajang kualifikasi Piala Dunia 2018 silam. Kala itu Mesir menang tipis 2-1 berkat gol menit akhir dari Mo Salah. Hasil laga itu sangat krusial sebab Mesir akhirnya bisa meraih tiket ke Rusia 2018. Tidak ada kata-kata untuk menggambarkan bagaimana perasaan saya tentang komentar positif orang terhadap saya atau menjadi alasan untuk harapan mereka. Hari ini jika saya mati itu akan menjadi hal yang ingin saya capai, ucapnya pada Egypt TV dan DMC. Orang-orang tidak menyadari betapa bahagianya saya ketika saya datang bermain untuk tim nasional. Suatu kehormatan bagi saya untuk mengenakan seragam tim nasional, tegasnya. Pertandingan terpenting yang saya mainkan dalam hidup saya adalah pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2018 melawan Kongo. Kebahagiaan saya setelah mencetak gol kemenangan tak dapat terlukiskan. Kenang Salah. Arsenal santai, Bukayo Saka tidak tertarik untuk pergi. Arsenal boleh sedikit tenang menyikapi gosip ketertarikan Liverpool terhadap Bukayo Saka. Sejauh ini tidak ada tanda-tanda Saka untuk berniat pindah. Saat ini Saka layak disebut sebagai salah satu pemain muda terbaik Arsenal. Dia masih 20 tahun dan terus mencetak gol-gol penting serta kontribusi lainnya. Musim ini Saka sudah menempuh 29 penampilan di semua kompetisi dengan catatan 8 gol dan 4 assist. Dia terus masuk starting line up pilihan Mikel Arteta. Perkembangan pesat Saka inilah yang memicu gosip transfer. Liverpool masuk mengamati potensi dan perkembangan Saka. Tahun 2020 lalu Saka menaikkan kontrak panjang di Arsenal. Kabarnya dia diikat kontrak berdurasi 4 tahun sampai Juni 2024 mendatang. Saka tampak setia di Arsenal tetapi situasi bisa berubah dengan cepat. Arsenal harus menjadi wadah ideal yang mendukung perkembangan Saka. Situasi inilah yang bisa dimanfaatkan oleh Liverpool. Andai Arsenal kembali gagal menembus zona Liga Champions musim ini, Liverpool punya kesempatan merayu Saka. Masalahnya Arsenal sudah lama tidak bermain di Liga Champions. Peluang mereka menembus 4 besar musim ini juga relatif tipis. Liverpool boleh menaruh minat pada Bukayo Saka, tapi baru-baru ini perkembangan situasi tampaknya menguntungkan Arsenal. Kabarnya, Saka tidak tertarik untuk meninggalkan klub. Saka juga tidak menutup kemungkinan menaikkan kontrak baru. Arsenal juga sudah mulai menyiapkan tawaran. Saka baru 20 tahun, dia tampak nyaman bersama proyek Arteta dan tidak ada keinginan meninggalkan klub dalam waktu dekat. Jadi, Arsenal cukup santai menyikapi situasi Saka. Mereka mungkin akan menawarkan kontrak baru di akhir musim ini. Jurgen Klopp tegaskan rencana masa depan di Liverpool tak berubah. Manajer Liverpool Jurgen Klopp menegaskan rencana masa depannya di Anfield tak berubah. Ia akan pergi dari klub Merseyside pada tahun 2024. Klopp mulai menukangi Liverpool sejak akhir 2015 silam. Performanya di Anfield memuaskan pemilik klub. Akhirnya kontrak Klopp terus ditambah. Dan sekarang kontrak pelatih asal Jerman itu berlaku sampai tahun 2024. 2 tahun lalu, Klopp mengatakan dirinya tak berencana memperpanjang kontraknya setelah kontraknya yang tersisa ini berakhir. Dan setelah kontraknya berakhir, ia akan mengambil waktu istirahat setahun. Jurgen Klopp ditanya soal rencana masa depannya. Apakah mungkin Klopp akan mengubah rencananya dengan mempertimbangkan kemampuan yang dimiliki skuad Liverpool saat ini? Klopp langsung menegaskan hal tersebut tak akan mempengaruhi rencananya. Ia mengatakan akan pergi di tahun 2024 mendatang.
Tidak ada hubungannya dengan itu. Rencananya masih sama. Saya menyadari ketika saya memberikan jawabannya, saya berpikir tapi saya tidak bisa mengulanginya kembali. Saya tidak dalam situasi itu. Ucapnya pada situs resmi Liverpool. Rencananya masih sama, tidak ada yang benar-benar berubah dan jika saya memutuskan kemudian pergi atau mungkin saya dipecat pada tahun 2023, tetapi jika saya memutuskan untuk pergi pada tahun 2024, itu tidak ada hubungannya dengan kualitas pasukan. Tegasnya, jadi ya Tuhan saya harus mengaturnya atau lebih baik berhenti daripada mengelolanya tidak seperti ini. Tidak ada hubungannya dengan itu. Tegasnya lagi. Jurgen Klopp menambahkan, meskipun dirinya nanti pergi dari Liverpool, Klopp tetap punya rencananya sendiri. Rencananya adalah The Reds tetap tumbuh dan berkembang tanpa dirinya. Semua hal yang kita lakukan adalah untuk jangka panjang. Klub ini harus menjadi lebih baik ketika terutama saya tidak di sini lagi dan itulah rencananya. Ungkap Klopp, itulah yang sedang kami kerjakan sehingga tidak begitu penting berapa lama saya akan tinggal. Jauh lebih penting apakah kami lakukan sampai saat itu. Tandas Klopp. Ini perasaan Salah setelah cuma finish di peringkat 7 Ballon d'Or 2021. Superstar Liverpool Mohamed Salah mengaku dirinya terkejut mendapati dirinya cuma finish di peringkat 7 Ballon d'Or 2021. Salah tampil apik bersama Liverpool sejak gabung dari AS Roma pada tahun 2017 silam. Ia konsisten mencetak puluhan gol bagi The Reds setiap musimnya. Musim lalu Salah tetap tampil apik meski performa Liverpool menurun. Pemain asal Mesir itu juga tampil menawan di pentas internasional. Salah kemudian dijagokan bisa bersaing meraih penghargaan Ballon d'Or. Namun pada akhirnya penghargaan itu dimenangkan oleh ex-Barcelona yang kini bermain di PSG, Lionel Messi. Salah akhirnya angkat bicara soal hasil yang didapatnya di Ballon d'Or 2021 itu. Pemain 29 tahun itu mengaku tak menduga hanya akan finish di posisi 7. Itu mengejutkan saya, tetapi tidak ada yang bisa saya katakan. Tak ada seorang pun di dunia yang mengira saya akan berada di urutan ke-7, tetapi itulah yang terjadi, kata Salah di Egypt TV dan saluran GMC. Salah mengaku sedikit kecewa, namun ia yakin tak ada konspirasi dari pihak-pihak tertentu untuk mencegahnya masuk dalam tim tersebut. Saya tidak merasakan teori konspirasi, tetapi mungkin ada pilihan yang tidak akurat dan ada banyak negara yang tidak populer dengan pengetahuan sepak bola dan sejauh ini dari itu. Saya tidak tahu pilihan mereka berdasarkan apa, tetapi saya tidak percaya teori konspirasi. Serunya. Saya tidak memiliki perasaan bahwa ada sesuatu yang pribadi terhadap saya, khususnya dalam pilihan FIFA. Tapi ini adalah kenyataan yang kita hadapi. Tegas Salah.